Hai, nama gue Rian, nama panjangnya Andriansyah Muhammad Ramadan. Gue di sini udah dari Oktober tahun 2021, itu berarti 1,5 tahun kurang lah ya. Terus jabatan sebagai associate designer, udah. Yang paling suka nomor satunya sih mungkin karena lingkungannya ya. Yang gue, ini boleh nggak pakai gua, lu atau aku, saya? Bebas. Oh bebas ya. Oke. Kalau menurut gua dari lingkungannya sih, kenapa? Karena gua ngerasa kayak di sini tuh bukan yang tipikal saling berkompetisi gitu, tapi lebih ke saling membangun satu sama lain. Jadi misalkan kayak ada yang kesusahan tuh gimana, kayak tiap orang tuh kayak punya sisi refleksnya masing-masing gitu, tiba-tiba datengin sendiri, atau kalau memang ada apa-apa pasti kayak saling kepo lah kasarnya gitu, tapi dalam positif ya, dalam hal yang positif gitu. Itu seneng banget karena bener-bener ngebangun, dan gue ngerasa banget perubahan ketika dari awal masuk sampai sekarang. Mulai dari secara keilmuannya, teknisnya gitu gue nambah banyak, dan juga secara soft skillnya gitu juga ngerasa bertambah gitu, karena orang-orangnya juga asik gitu ya. Jadi kadang kita kebawa buat kan gue tipikal dulu tuh kayak orangnya diem gitu, tapi jadi ada orang-orang emang sekitar gue yang tipikalnya heboh gitu, heboh-heboh gila-gila, jadi gue kebawa gitu, jadi ya gitu. Oke, menarik. Nah ini pertanyaan masih soal Rian itu. Tadi masih yang tadi belum loh, kan gue baru ke satu tadi. Oh iya boleh, silakan. Oke. Mungkin yang gue suka yang lainnya tuh mungkin prinsipalnya kali ya, boleh nggak sih? Boleh. Si Karit. Karena dulu gue kan pernah magang juga di salah satu biro gitu di Jakarta. Bukan ngebanding-bandingin sih, tapi lebih ke, gue ngerasa kalau Karit tuh tipikalnya lebih ke humble banget gitu, super humble gitu. Gue ngerasa kayak dia bos gue, tapi gue ngerasa juga dia kayak kakak gitu. Maksudnya sistemnya tuh kayak ya udah gitu, saling ngebantu gitu-gitu. Kalau ada yang salah ya kayak biasa kakak juga nasehatin kayak gitu-gitu sih. Kayak ada kayak rasa kesan kekeluargaannya gitu loh, kan beda ya. Walaupun tetap profesional ya kayak gitu sih. Yang gue seneng gitu. Dan juga kebetulan Karit tuh umurnya kayak beda cuma 4 tahun dengan kakak gue. Jadi gue ngerasa kayak ada kesamaan gitu, nggak tahu kenapa. Gitu sih. Tujuan hidup, jujur dulu gue tuh cita-citanya bukan mau jadi arsitek. Malah gue pengen jadi animator. Kayak kalau dari background tuh dulu kayak gue tuh suka banget nonton anime, terus main game. Kayak berhubungan dengan visual semua gitu. Terus gue mikir, tapi kayaknya kalau pas zaman dulu kan karena dulu tuh gue disuruhnya keluar di Indo doang gitu ya. Kayaknya masih belum, nggak tahu ya apa karena gue masih belum nyari-nyari atau gimana. Di Indo tuh kayak masih belum kalau bayangan gue tuh di luar gitu kayak wah banget gitu, yang studio-studio animasinya gitu. Gue mikirnya yaudah kalau gitu gue kayak nyobain dulu kali ya arsitektur. Nah tapi karena awalnya nyobain, tapi pas gue nyoba-nyoba nyari-nyari gitu, kok kayak seru karena gue tipikal yang kurang suka tentang matematika ya. Jadi gue mikir kayaknya di arsitektur tuh nggak ada hitungan gitu. Terus ya udah, jadi kebawa kan, gue baca-baca, dan akhirnya pas gue milih pas habis dari SMA pun, gue kayak kekeh gitu mau kemana pun pasti jurusannya arsitektur, nggak boleh yang lain gitu. Sampai gue nggak ada yang diterima di mana-mana, dan akhirnya ada salah satu univ, terus gue diterima kayak gitu. Gue seneng banget, dan keluarga juga kayak, ya pokoknya kayak seneng banget semua gitu lah. Pada saling support juga. Dan awalnya kayak nyoba-nyoba, kayaknya keterusan gitu, karena gue juga ada suka gambar gitu-gitu kan. Ya udah jadinya ke bawah terus. Terus juga yang paling ngubah juga ketika gua magang sih, itu bener-bener titik dimana gua kebuka gitu matanya tentang dunia arsitektur. Jadi secara nggak langsung impian gue juga agak bergeser sedikit gitu, yang awalnya pengen jadi animator mungkin, walaupun sampai sekarang juga masih ada kayak perasaan, ih apa gue nanti pengen nyoba juga ya gitu, masih ada kayak pengen penasaran gitu. Tapi seiringnya waktu ya gue juga secara nggak langsung enjoy banget gitu di dunia arsitektur. Kayak seneng juga karena ada visualnya juga kan, jadi setiap ada project yang misalnya berhubungan dengan visual, gue jadi lebih happy lagi, lebih semangat lagi buat ngerjain kayak gitu sih. Terus ya itu sih, mungkin cita-cita pengen bisa punya studio yang ada berhubungan dengan animasi juga, mungkin ada arsitektur dan juga animasinya gitu, kayak gitu. Gue seneng banget ngerjain itu karena ada animasinya gitu. Sebenarnya dulu tahu RAW tuh pas tahun 2018, pas magang. Dulu kan gua magang juga di Jakarta, cuman nggak berkesempatan buat di RAW.
Tapi temen gue ada yang beruntung banget itu tuh dapet 2 orang gitu magang di sini tahun 2018. Jadi gue lebih banyak nanya-nanya ke mereka sih gimana sih RAW gitu. Kan gue juga kan magang di Jakarta juga tapi bukan di sini. Terus ada waktu itu kebetulan senior gue pas gue kerja magang itu Kak Hilman, mungkin kalian juga kenal Kak Hilman. Dia tuh kayak nyaranin kayak main dong ke RAW, ada acara omah kan biasanya tiap minggu dulu tuh offline masih belum ada corona. Jadi gue iseng aja gitu pengen datang. Awalnya mau bareng dia tapi kebetulan di hari Sabtu atau Minggu waktu itu dia nggak bisa. Terus gue iseng sendiri aja gitu ke sini kayak nggak tahu apa-apa. Maksudnya kan gue jarang ke Jakarta juga ya orangnya karena dari daerah gitu. Terus jadi gue pas ke sini kaget sih, maksudnya wah baru pertama kali gitu ngalamin yang bener-bener secara arsitektural memang bangunannya tuh arsitek banget gitu. Maksudnya kalau biasa kan ya gitu-gitu aja gitu masuk rumah-rumah. Tapi pas nyampe ke sini, wah gila sini bagus banget rumahnya kata gue gitu. Awal-awal impresi gue udah kayak gitu. Terus awalnya gue nggak ngerti karena kan disuruh masuk ke rumah omah, rumah kecil gitu yang waktu itu masih rumah buku. Terus sempit-sempitan gitu nonton kayak ada, iya gue kan nggak ngerti ya baru pertama kali nonton kayak bedah buku gitu. Dan gue orangnya belum terlalu ini banget sama buku gitu. Jadi kayak belajar banyak juga di situ. Ditambah sambil masih nggak tahu gue harus ngapain di situ tuh kan disuruh kayak kan soalnya interaktif banget ya apa kegiatan Oma tuh dulu tuh kayak ditanya atu-atu gue bingung ngomong apa gitu terus gue ngeliat ada Kak Rich tiba-tiba nyempil dari belakang gitu itu pertama kalinya bertemu Kak Rich terus oh lah ini bosnya kata gue kok casual banget ya gue nggak expect gitu karena sebelumnya kayak nggak ada bayangan ini orang bakal kayak gimana kayak bakal keren banget atau beyond atau gimana gitu gue ngebayangin bakal kayak gitu kan taunya ternyata wah gila nih orang apa ya bingung gitu ngejelasin humble banget gitu ya maksudnya kayak nyempil-nyempil lucu aja gitu maksudnya ya gitulah nggak tau gue juga jelasinnya gimana terus abis dari situ kan beres pulang terus ada Kak Rich lagi dan yang gue bingung nih orang ngapain ngudek-ngudek tanah kata gue di depan gitu kan gue kaget ya nih orang ngapain gitu gue kira kan maksudnya mungkin ada pegawai lain gitu terus ternyata dia kayak enjoy juga gitu kayak nge-gardening apa ngapain gitu gue lupa waktu itu kalau nggak salah masih kayak ada yang tanaman dari air itu gitu lah, yang itu hidroponik gitu kalau nggak salah dia lagi ngotak-ngatik itu. Ya udah itu iseng sama temen gue kan nanya itu ngapain Pak gitu kan. Terus dia jawabnya wah gila nih orang nggak tahu ya kayak secara pembawaan tuh kayak kelihatan beda banget gitu kayak bos-bos yang biasanya ada di benak gue gitu ya. Ternyata ada orang kayak gini terus gue inget banget di momen itu tuh itu pertama kalinya gue ada akun Instagram gitu ya ngepost tentang arsitektural bukan ngepost sih kayak postan gue yang kedua di IG gue tuh foto guha gitu pertama kali tapi udah gue archive jadi udah nggak ada jadi dulu tuh kayak gue iseng aja gitu gue foto guhanya terus gue tulis one of the best architectural building that I have ever datang gitu istilah kayak gitu nggak tahu kenapa pas ya udah kan gitu pokoknya kayak gitu kayak gue nggak tahu kenapa kayak ada gimana gitu justru gue kan lulus terus gue nyari kerja gue bingung kayak hampir 7 bulan gitu mungkin gue nggak kayak nyari kan masih zaman corona banget ya gue bingung kayak ya udah gue kayak ngisinya kayak cuman kayak ikut les ikut seminar gitu setiap ada kali seminar juga ikutin gitu terus ada momen dimana gue kayak dihubungin Kak Yudit gitu kalau ya gue kan nge-apply kemana-mana ya biasa tapi sebenarnya secara nggak tahu ya gue mikir kayak Raw bakal ngontak gue tuh kayak impossible gitu gue mikirnya bener-bener nggak expect karena ini tuh kayak one of my dream gitu mungkin untuk bisa kayak kerja di tempat ini gitu karena kan yang tadi gue bilang dari tahun 2018 gue udah kayak moto tempat ini dan ada kayak wah gila kalau gue bisa kerja di sini bakal keren banget sih gitu kayak ada perasaan bakal seneng banget ya gitu terus pas dikontakin gitu wah gila itu bener-bener momen ini sekaligus ini ya yang momen yang paling berkesan sih menurut gue kayak gue jujur itu inget banget malam-malam jam 9 apa jam 10 nyokap gue udah tidur terus gue kan ya biasa lah kalau lagi belum kerja kan kayak sambil buka komputer gitu-gitulah ngerjain apa kayak sembar gitu kan terus dihubungin sama Kak Yudit supaya di situ gue shock ya bener-bener shock banget sampai gue bangunin nyokap gue teriak-teriak gue dari atas itu benar-benar momen paling nggak tahu sih yang kayak ngubah hidup gue banget gitu enggak anjir bener-bener kayak kaget aja gitu bisa kayak keterima gitu terus ya udah kayak gue sama nyokap gue bingung gitu awkward udah seneng terus jadi gue nggak bisa tidur dari hari itu bener-bener wah itu momen paling nggak tahu nggak kebayangannya sih bisa kayak gitu enggak
Enggak. Oke, next. Iya, terus pas abis diterima, oh mungkin sambil pengalaman sampai sekarang gitu ya. Ya udah abis keterima, terus kan awalnya gue bingung kan, udah keterima, terus dia bilang, ya udah nanti 2 minggu lagi dikabarin ya. Udah nunggu tuh 2 minggu, gue mikir, oh nggak dikabarin, ini gue jadi diterima apa enggak sih? Gue sampai mikir kayak gitu. Katanya sih bilangnya alasannya, tunggu ya kosannya masih belum jadi, katanya gitu. Gue mau nanya tapi takut gitu kan, beneran nggak sih diterima? Gue sampai mikir kayak gitu, ada kepikiran kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu ya kayak Yudit ngeh apa enggak, gue kayak beberapa kali ngechat dia jadi apa enggak gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi ternyata emang benar karena kosannya lagi dibangun yang di situ kan, yang di situ. Ternyata masih dibangun dan ada momen, ya pokoknya gue ada kepikiran, ini sebenarnya gue jadi apa enggak, apa gue di prank gitu ya, gue mikir kayak gitu. Terus Kak Ali yang, terus ada di momen dimana, ya udah kamu coba kontakin Mas Ali ya, kata dia yang asosiat yang dulu. Ya udah gue kontakin, terus ya udah ngobrol-ngobrol, akhirnya pas waktu itu tuh masuknya hari Senin, gue ingat banget tanggal 13 Oktober, kalau nggak salah 13 Oktober ya. Dan gue udah datang di hari Minggu, udah bawa koper, udah kayak udah semua siap gitulah. Datang depan pintu, gue dengar dari atas, kok kayak berisik banget, ini ada apa, ada acara apa enggak kan? Ternyata kan kalau setiap sore jam 6 tuh pada makan-makan kan, gue baru tahu ada kayak gitu. Kayak ramai banget, gue tuh mau ngebel tapi takut ganggu gitu kalau ada acara. Jadi gue diem di depan rumah tuh setengah jam. Kalau gue kan chat ke Ali kan, Kak saya udah di depan nih, gimana ya, nggak dibales. Ternyata pas di momen itu tuh Kak Ali lagi ada deadline. Jadi tau lah, mungkin lagi nggak terlalu ini. Gue nungguin setengah jam, gue ngapain ya, gue bingung kan di depan itu yang ada depan pot-pot gitu ya. Itu gue bingung mau ngapain. Dan akhirnya gue memberanikan diri buat ngebel dan halo ada orang nggak, gue sampai buka, gue nggak berani buka pintunya karena kan takut gitu, belum pernah, takutnya gimana ngeganggu atau gimana, karena di atas tuh berisik. Sebenarnya gue bisa aja manggil, ada orang nggak gitu ya. Tapi nah kebetulan di situ ada Kak Ica lewat gitu. Oh siapa, kata dia. Biasa dengan gaya Kak Ica yang seperti itu ya, lucu banget gitu. Nggak gitu dong. Dengan gaya Kak Ica terus dia nanya, kamu siapa? Oh kamu anak baru ya? Iya Kak, saya baru, saya Andriansel, kayak kenalan biasa lah gitu. Terus ya udah diajak ke kamar. Nah dulu kan kamarnya lewat benteng, jadi gue ngelewatin benteng dulu gitu. Dan di situ masih banyak orang, gue bingung kan udah jam 8-an ya kalau nggak salah. Kok masih banyak orang? Apa memang lagi ada deadline? Gue mikir kayak gitu. Terus jadi gue lewat terus ngeliat ada Kak Ali juga, terus baru kenalan sepelintas doang. Karena kan lagi pada sibuk gitu, kayak deadline banget gitu lah. Gue bingung juga, jadi cuma numpang lewat. Terus lewat rumah Kak Alim. Jadi lewat yang becek-becek gitu, yang situ kan gue nggak tahu ya bisa muter ke situ ya. Jadi lewat situ banyak kodok gitu-gitulah. Terus gue masuk dan keadaannya di situ tuh kayak belum ada kamar gitu. Kamarnya masih kosong gitu kan. Kayak bingung ngapain gitu. Ya udah akhirnya gue kayak disuruh milih kamarnya kan. Awalnya milih di depan, ternyata udah dicakin pandu. Dia udah seminggu sebelumnya kan. Ya udah terus gue dipindah lagi. Udah beres-beres tuh. Dipindah lagi, pindah ke tengah kayak gitu. Terus ya udah dikasih tahu. Iya dikasih tahu sama yang lain gitu. Ini kamarnya gini. Terus dan gue nggak expect tuh pas malamnya anak-anak raw tuh pada ngunjungin ke kamar gitu. Kaget gue. Kayak Kak Ali, Kak Arlen, Kak Dini semua tuh kayak datang ke kamar kayak study tour gitu kan. Gue bingung ya. Ini anak-anak raw kok tapi kok kayak muda-muda semua, gue pikirnya gitu. Karena kok kayak anak-anak ya, kayak anak-anak gitu. Maksudnya kesannya kayak anak-anak yang kayak playground datang-datang kayak main Arian, main yuk kayak gitu loh kesannya. Gue mikirnya kayak gitu. Dan ternyata mereka kayak kepo juga gitu lihat kamarnya. Oh kayak gini, terus diajak ngobrol. Dari awal udah kayak ngerasa, wah ternyata gini loh orang-orangnya. Gue baru di ekspektasi gue bakal pada sibuk, terus masing-masing gitu. Ternyata awal gue masuk udah disambut dengan hangat kayak gitu. Gue kaget juga sih, nggak expect. Terus ya udah, besoknya mulai hari kerja pertama. Sebenarnya Pandu kan udah dari dulu sebelumnya kan. Terus si Kavina datang pagi-pagi. Jadi gue bareng sama Kavina gitu. Sambil nggak tahu mau ngapain juga. Jadi orang-orang belum pada datang dulu. Wah zaman-zaman awal tuh kayak datang jam 8 gitu kan. Terus gak ada siapa-siapa. Gue duduk depan meja gitu. Dan jam setengah 10 apa jam 9 gitu baru pada datang gitu kan. Ternyata ya gitu, terus baru deh memulai hari seperti biasa gitu. Terus mungkin kesan-pesan dulu tuh kalau mau jujur ya, dulu kayak ya biasa lah ya, kalau anak baru mungkin nggak tahu, kalau gue sih agak segan dan takut gitu ke Kak Arij. Karena dulu tuh tempatnya kan dipisah, Kak Arij di sana, terus gue di bengkel, terus setiap ada Kak Arij tuh suka deg-degan gitu setiap dia lewat. Gak tahu, itu pengalaman gue aja sih. Terus setiap dia mau ngecek atau nanya gitu, gue mau ngerjain apa gitu-gitu. Terus ada gitulah tentang kayak gitu-gitu, nanya-nanya kayak gitu. Terus ada momen dimana gue seneng banget
kayak ada seminggu 2 minggu awal kan kayak biasa lah probation gitu, ditanya progres gitu-gitu. Gue ngerasa kayak progres gue awal-awal tuh kayak nggak tahu ya, gue kayak nggak ada impact gitu. Gue ngerasa. Terus ada momen di mana Kak Rich itu notice gue pas ngerjain project apa ya, Victor itu salah satu project yang memorable sih buat gue. Kayak dulu tuh disuruh explore gini-gini, puter-puter gitu-gitu, bingung banget gue. Nggak pernah ketemu. Terus akhirnya ada momen di mana ketemu, terus Kak Rich bilang, wah ini oke nih kamu udah mulai ini. Terus di situ baru gue ngerasa akhirnya gue ada sesuatu yang bisa gue capai di situ. Terus kesininya mulai karena ada Kak Ali kan, selalu dibimbing Kak Ali, jadinya ngerti, diarahin kayak gitu. Jadi makin kesini kayak makin ngerti, terus jadi udah mulai bisa mandiri ke Kak Rich juga, udah nggak kayak sungkan-sungkan lagi. Sebenarnya lebih ke waktu aja sih ya, karena mungkin baru-baru jadi agak kesana takut. Tapi ternyata setelah itu, wah gila, apa ya, sesantai ini gitu loh. Maksudnya kalau ketika diskusi atau apa, tapi tetap profesional. Yang gue suka itu sih. Udah. Oke. Harapan ya, kalau harapan untuk Kak Rich dan studio, mungkin kalau untuk Kak Rich, semoga Kak Rich bisa menjadi pribadi yang tetap humble seperti saat ini, dan juga semoga spiritnya dalam mendesain, dalam berarsitektur, dalam apapun itu tetap selalu muda dan berkibar gitu, maksudnya selalu memancarkan ke orang-orang lain terus juga secara positif. Dan semoga harapan Kak Rich juga untuk studio dan untuk keluarga dan maupun rekan-rekannya juga bisa terwujudkan gitu ya. Semoga apa yang diharapkan bisa segera tercapai. Dan untuk studio mungkin semoga terus ya, nggak apa ya. Untuk studio mungkin harapannya semoga semakin berkembang lagi gitu, semakin maju lagi, project-projectnya makin lebih gila lagi, karena Kak Rich juga desainnya keren-keren banget, dan semoga desain-desain juga semakin keren-keren lagi ke depannya, karya-karyanya bisa semakin bermanfaat untuk orang banyak, dan juga karya-karyanya juga sangat bisa membangun untuk bangsa dan negeri juga ya. Amin, mungkin itu sih. Mungkin bisa memberikan ucapan langsung ke Kak Rich dari singkat. Apa? Terserah mau happy birthday atau apa. Oh. Oke, happy birthday Kak Rich yang ke-40. Semoga Kak Rich bisa selalu sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semoga semua harapan dan cita-cita Kak Rich yang selalu diinginkan bisa dikabulkan dan juga terwujudkan. Dan semoga Kak Rich bisa selalu terlihat jiwa mudanya terpancar selalu tanpa melihat umur, maksudnya. Maksudnya selalu terpancar jiwa mudanya, Kak, dan juga memberikan energi positif untuk semua orang. Terima kasih. Rian tuh nggak pernah bilang enggak sih. Jadi Rian tuh selalu bilang iya. Rian tuh selalu helpful, very positive, dan very energetic juga gitu ya. Dan bukan cuma berarti dia tuh bersemangat, tapi he's very smart. Kak Rich bisa yakinkan kalau dia main game pasti juara sih. Gitu, dia taktis banget orangnya. Jadi dia bisa membantu studio itu benar-benar taktis ya. Taktis itu bisa paralel. Di tangan Rian itu dia nanganin project-project itu bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekaligus gitu. Jadi kalau ngobrol sama dia waktu berlompat-lompat dimensi itu bisa gitu. Kalau yang lainnya udah nge-hang gitu. Kalau Rian tuh bisa kayak alt tab, misalnya ya, berubah kayak aplikasi gitu bisa dia. Cepat gitu. Makanya kalau di dalam studio itu saya selalu manggilkan Rian dulu. Rian, yang lain, udah ada yang lain. Karena saya tahu Rian pasti punya core-nya itu lebih tinggi gitu. Yang lainnya misalnya masih butuh waktu ya, dia udah siap gitu. Rian gimana gini gitu. Jadi satu yang paling controller di studio itu sebenarnya Rian gitu. Dan dia mendapatkan posisi kayak itu di umur yang semuda itu nggak gampang loh. Di RAW lagi kan multiverse-nya dia itu banyak banget. Project management, design, conceptual, DD, site supervisions. Habis itu building. 5 verse jadi satu. Anak semuda itu. Jadi nggak bisa dipertanyakan lah kapabilitasnya. Kayak saya cuma selalu berpikir yang terbaik gitu ya. Rian tuh unik sih. Jadi bukan cuma baik banget, baik sih udah pasti ya. Tapi is a freaking
rare gitu. Critical thinking yang kayak gitu, creative thinking yang kayak gitu, hopefully benar-benar bisa mendapatkan sisi game-nya itu nggak hilang gitu. Karena orang-orang kayak gini tuh kan begitu dapat ekosistem nggak bagus kan hilang ya. Karena kan seakan-akan kayak desain tuh kayak eksekusi gitu kan. Tetapi kalau misalnya dia udah bisa menciptakan ekosistem sendiri kayak game-nya sendiri gitu ya, itu luar biasa sih. Jadi saya bisa bermimpi kalau Rian will become rare gitu, rare quality in the design gitu. Yang angle-nya itu beda gitu ya, saya pikir gitu. Nah itu ada satu kekuatan, bukan cuma fantasi atau imajinasi ya, tapi taktikal dan sebagainya itu dia bisa. Pace-nya itu panjang nafasnya. Jadi kalau orang yang misalnya nafasnya panjang gitu ya, itu salah satunya Rian. Gitu. Jadi kalian harus mengucapkan terima kasih terhadap daya-daya yang Rian kasih gitu. Jam-jam malam yang ada di studio gitu, saya tahu Rian masih bangun jam 3, Rian masih bangun jam 4, saya ke bawah gitu, lu ngapain lo? Ya dia nggak main game sih, dia lagi ngerjain gitu. Dia segitu sukanya ya kalau terkait sama visual apalagi ya. Kayak terhipnotis gitu, nggak bisa berhenti. Kalau dia bisa menghipnotis dirinya sendiri, kita jadi ikut terhipnotis gitu. Jadi saya pikir itu kayak ininya dia, perjuangannya dia gitu ya. Dia benar-benar suka ya sama itu arsitektur, meskipun baru mungkin kelihatannya di form ya, tapi dia tuh suka arsitektur gitu, suka banget gitu. Dia juga suka bermain-main gitu, jadi dia juga care sama temennya gitu. Jadi personal lah kalau Rian itu, seseorang yang jujur ya, yang jarang ya bisa jadi kawan yang bisa dikasih tahu bagus enggak, jelek enggak secara apa adanya.